Ketika pada September 1948 meletus peristiwa Madiun, Aidit buron dan lari ke Jakarta. Selain Aidit yang buron, Mudikdo ayah Sutanti yang mendukung Amir Syarifuddin tewas ditembak. Sutanti pun sangat sedih. DN Aidit, pemuda progresif pentolan Partai Komunis Indonesia, menikah secara Islam. Jangan membayangkan orang PKI hidup bebas tanpa aturan dalam hal perkawinan. Penghulu pernikahan suci DN Aidit dan istrinya adalah Kiai Haji Raden Dasuki, ulama yang juga sesepuh PKI Solo. Istri DN Aidit bukan orang biasa, ia mahasiswi kedokteran. Di zaman itu, menyandang status mahasiswa kedokteran berarti punya status tinggi dan datang dari keluarga terhormat. Sutanti memang datang dari keluarga ningrat. Ia adalah cucu Bupati Tuban. Sementara ayah Sutanti, Bapak Mudikdo, adalah kepala polisi Semarang yang aktif di Partai Sosialis Indonesia. Bagaimana DN Aidit, pemuda progresif PKI ini jatuh cinta kepada Sutanti? Dan bagaimana lika-liku keluarga pentolan komunis ini ketika DN Aidit harus berjuang membesarkan PKI? Hanya berikut. Awal mula pertemuan DN Aidit dengan istrinya terjadi pada awal tahun 1946. Sutanti yang masih gadis dan temannya bertandang ke kantor majalah 2 bulanan Bintang Merah di Solo. Dua gadis ini pun dijamu oleh 2 redaktur Bintang Merah, yaitu Hasan Raid dan DN Aidit. Tujuan awal 2 gadis ini datang untuk silaturahmi saja. Beberapa hari kemudian, Sutanti datang lagi ke kantor majalah Bintang Merah dengan kawan yang lebih banyak atas nama Sarekat Mahasiswa Indonesia. Kedatangan yang kedua ini bertujuan untuk mengundang DN Aidit yang saat itu bertindak sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda PKI Solo untuk memberikan kuliah soal politik dan keorganisasian. Dengan urusan organisasi ini, Sutanti bolak-balik Klaten Solo. Bahkan, pertemuan lebih intens tak lagi ke kantor majalah Bintang Merah, tetapi ke kantor PKI. Dari pertemuan-pertemuan inilah, Sutanti dan Aidit semakin akrab. Datang dari keluarga ningrat, Sutanti punya banyak teman dari berbagai golongan. Predikat mahasiswi kedokteran membuatnya kian dihormati dalam organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu disokong sifat dasarnya yang periang, gampang akrab, dan suka bicara ceplas-ceplos. Beda dengan Aidit, anak seorang mantri kehutanan dari Belitung itu, seorang pemuda serius tak pandai berkelakar. Yang dipikirannya hanyalah bagaimana memajukan partai. Mengobrol dengannya tak akan lepas dari soal-soal politik, revolusi, dan patriotisme. Tapi, justru inilah yang membuat Sutanti kesengsem. Dalam ceramahnya, Aidit fasih mengutip filsafat Marxisme, mengurai revolusi Prancis dan Rusia, juga soal-soal politik mutakhir. Setiap kali Aidit berpidato, si Susanti senantiasa menyimak di bangku paling depan. Meski akrab, Aidit Tanti tak pernah terlihat berduaan. Aidit tidak pernah ngapel ke asrama atau ke rumah Sutanti layaknya orang pacaran. Pertemuan keduanya pun selalu dalam acara organisasi. Suatu ketika, seusai pidato, Aidit menghampiri Sutanti, lalu menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Bapak Mudikdo, ayah Sutanti. Surat itu ternyata surat lamaran. Aidit menyampaikan niat meminang Sutanti. Mudikdo langsung setuju. Maka, awal 1948, Aidit 25 tahun dan Sutanti 24 tahun menikah secara Islam tanpa pesta di rumah Kiai Haji Raden Dasuki, sesepuh PKI Solo yang bertindak sebagai penghulu. Mudikdo, Aminah, dan 4 adik Sutanti datang. Hanya Murad dan Sobron, 2 adik Aidit yang mewakili keluarga Belitung. Setelah menikah, aktivitas Aidit di partai dan pergerakan tak surut. Ia bahkan sering meninggalkan Sutanti. Sutanti pun buka praktek dokter dan turun ke kampung-kampung memperkenalkan dan menggalakkan program-program PKI. Ketika pada September 1948 meletus peristiwa Madiun, Aidit buron
dan lari ke Jakarta. Selain Aidit yang buron, Mudikdo ayah Sutanti yang mendukung Amir Syarifuddin tewas ditembak. Sutanti pun sangat sedih. Di Jakarta pun Aidit jarang ada di rumah. Bahkan Sutanti hanya ditemani adik-adik Aidit ketika melahirkan Ibaruri Putri Alam, putri sulung mereka pada 23 November 1949. Suami istri ini jarang terlihat jalan bareng, kecuali dalam acara-acara resmi partai atau kenegaraan. Aidit lalu menjadi ketua Politbiro Eksekutif dalam Partai PKI pada 1951. Aidit kian sibuk dengan bepergian ke luar negeri, mengunjungi dan menghadiri rapat-rapat internasional komunis di Vietnam, Tiongkok, dan Rusia. Ciri paling menonjol dari keluarga Aidit adalah kesederhanaan dan egaliter. Anak-anak memanggil dengan sebutan berjois Papa, sementara Sutanti memanggil suaminya cukup dengan Dit. Padahal semua orang menyapa Aidit dengan panggilan hormat Bung. Namun, sejarah akhirnya membawa nasib pahit bagi keluarga Aidit. Peristiwa gerakan 30 September 1965 menutup lembaran hidupnya dengan tragis dan meninggalkan Sutanti serta keluarganya dengan kenangan yang bercampur antara cinta, perjuangan, dan darah.